sadari, tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Datanglah, oh kasih, yang jadi penyejuk hati. Hangatnya dipeluk rindu dan angan kehadiranmu. Akankah harapan kamu menjadi kenyataan, indah dalam kenangan, cinta abadi sepanjang zaman. Tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Semoga semua ini tak hanya bayang mimpi, sepanjang zaman cinta kenangan kan jadi milikku. Tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Semoga semua ini Semoga semua ini sepanjang jadi zaman milikku, jadi milikku, jadi jadi milikku. Memiliki determinasi atau kemauan usaha itu penting sekali, Pak Yusuf. Saya sudah lama ingin memiliki bisnis retail seperti punyaan Pak Yusuf itu loh. Tapi kan Pak Yusuf tahu kan, zaman sekarang ini sulit sekali mau cari partner yang pas begitu. Tapi skala bisnis saya masih kecil loh Pak. Nggak apa-apa. Nanti kita buka outlet di mana-mana begitu kan. Itu salah satu obsesi saya dalam mengembangkan bisnis Pak. Bagus. Saya ini punya dana maupun akses. Kalau Mas Yusuf pakai, silahkan. Terima kasih Pak. Akan saya coba menyiapkan data-datanya. Duh, kalau sudah ngobrol, ajak-ajak dong. Bicara bisnis ya. Apa kabar Mas Yusuf? Baik, John. Pak, aku pergi dulu ya. Mama gimana sih? Ada tahu Pak Yusuf kok ditinggal pergi tuh? Perginya sama Santi kok. Pergi dulu ya Pak ya. Iya. Mas Yusuf, Silakan. permisi dulu ya. Monggo. Mangga. Coba yang ini. Kalungnya sih oke. Terlalu banyak warna ini. Cek nih. Ini warnanya ngejreng ini. Aduh, tapi kayak kaos bola nih ya. Coba kita pakai ini.
kali yang namanya maco. Pak, Mama kemana sih, Pak? Jalan-jalan sama mamanya Krishna. Ngapain? Ya namanya orang berteman, ya jalan-jalan. Iya, tapi kan dulu nggak seakrab ini, Pak. Mereka itu kan keluarga yang baik-baik. Papa juga suka sama mereka. Jadi, Papa... Papa pikir Trisna itu memang cocok untuk kamu. Orangnya baik, cerdas, punya masa depan yang cerah. Yang penting dia itu tidak berandalan. Papa kepengen kamu punya suami yang baik. Karena kamu satu-satunya anak Papa. Tuh, ada tamu tuh. Coba kamu lihat. Ini sih bukan waktu yang tepat. Tapi kecepetan. Apanya yang tepat? Enggak, Pak. Tapi... Papa jangan marah ya. Sebenarnya Sonia nggak setuju cara-cara ala Siti Nurbaya yang Papa dan Mama terapkan pada Sonia. Boleh dong Sonia memilih calon Sonia sendiri. Jadi? Ini dia, Pak, calon Sonia. Papa nggak marah kan? Oh, kenapa Papa harus marah? Suruh masuk dia. Ya? Ya. Oke, Pak. Ya, panggil. Sonia. Krishna, Iya. mari silakan masuk. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Sehat, Om. Papi, Mami sehat? Papi, Mami sehat. Nah, silakan, silakan. Ya, makasih, Om. Begini, Om. Saya rencananya mau mengajak Sonia jalan-jalan. Boleh kan, Om? Oh, boleh, boleh. Sonya memang dari tadi menunggu kamu. Ya kan ya? Iya. Tapi kita nggak ada janji kan? Janji apa lagi? Dia kan sudah datang. Itu namanya dia gentleman. Iya kan? Nah, sekarang kalian boleh jalan. Ayo, Sonia. Saya ambil dompet saya dulu ya. Iya. Halo, selamat sore Mbak. Jodinya ada? Kemana? Sonya! Sebentar Pak. Halo, kemana perginya Mbak? Nomor handphonenya ada? Sonya! Iya, sebentar Pak. Makasih ya Mbak. Kenapa si badut itu mesti datang Mbak?
Kamu mau pesan apa? Ah, Mas. Biar saya aja yang antar. Oh iya. Ya. Ya, menu. Ya, pesan. Saya pesan tuna salad. Ada? Tuna salad suka ada, suka enggak, Pak? Ini aja deh. Stick. Steak. Dagingnya ada tapi arangnya belum beli, Pak. Jadi Yang lain. adanya apa dong? Ya. Saya ini aja deh, nomor 7. Nomor 7 ya? Ya. Oke. Nomor 7. Kamu mau makan apa? Nggak usah deh. Nggak usah deh. Kamu mau minum apa? Orange juice aja deh. Ya, orange juice aja deh, 2. Jadi 2 orange juice. Ya. Itu aja? Ya, Iya deh. Sebentar, Om ya. ya. Mas, tolong beli broklak di apotek sebelah sini nih, ya. 2 biji aja, ya. Ini duitnya, kembaliannya ambil aja, ya. Saya tunggu sini ya. Makasih ya. Sonia, saya sudah lama sekali merindukan saat-saat seperti ini. Saya seneng banget kamu bisa jalan-jalan sama saya. Sonia, saya cinta sama kamu. Orange juice. Makanannya mana? Cepet dong. Kasihan nih, Sonia udah lapar. Sonia? Iya, dia ini Soniaku. Ya udah, sebentar Om ya. Ya. Ayo, minum Sonia. Kamu kenapa? Sonia, saya ke belakang dulu ya. Mbak, di mana toilet, Mbak? Nekat banget deh kamu. Gue udah niat. Jadi apapun gue akan lakuin untuk mendapatkan cinta dari kamu. Kalau saya nyuruh kamu menyembur ke laut, emangnya kamu mau? Kecil. Jangankan laut, empang Jawa nyemplung. Ah, kamu konyol banget sih. Jo, saya lapar nih. Tadi kan saya nggak jadi makan. Kita makan di mana ya? Nah, terserah kamu lah, asal di piring. Oh, gue tau piring yang enak. Restoran yang enak. Hah? Yuk. San, ya? San, tahu nggak? Apa? Ya, Krisa sekarang tuh sibuk. Semua baju dia cobain ya. Dan semalam dia pulang malam. Tahu nggak dia kemana? Kemana? Ke mall belanja. Udah itu ya dia tuh terus ke salon. Padahal dia tuh nggak biasa-biasanya begitu. Artinya dia sudah jatuh cinta sama Sonia. Oh. Kenapa nih? Enggak, Pak. Yuk.
Saya rasa ada satu hal yang belum pernah terfikir dalam hidup kamu. Apa? Gimana seandainya ya orang tua kamu menjodohkan kamu dengan lelaki pilihan mereka? Emangnya sekarang zaman Siti Nurbaya yang harus jodoh-jodohan? Enggak kan? Ya, ya. Kamu bisa ngomong kayak gitu. Tapi kan pendapat orang tua tuh selalu lain. Kamu tuh anak mereka satu-satunya. Dan kamu tuh cantik sekali. Saya yakin pasti mereka juga akan turut andil lah untuk menentukan masa depan kamu, menentukan siapa calon suami kamu, jodoh kamu. Jody, ayah saya tuh orangnya baik sekali. Dia tuh nggak pernah ngecewain saya. Dan dia nggak pernah memaksakan kehendaknya. Karena saya tuh putri satu-satunya, Jody. Ya, saya percaya. Saya percaya sama kamu. Waalaikumsalam. Memalukan. Ini benar-benar memalukan. Masa anak orang ditinggalkan begitu saja sama Sonia? Gimana acaranya? Biasa aja, Mah. Kita makan, ngobrol. Ya, pokoknya biasa aja, Mah. Nggak ada yang luar biasa. Yang luar biasa kalau Krishna datang ke sini menjemput kamu. Lalu pertanyaannya, dengan siapa kamu makan dan ngobrol? Sikap kamu itu telah menghancurkan nama baik keluarga. Dia nggak bermaksud begitu, Pak. Kami telah menetapkan calon terbaik untuk kamu adalah Krishna. Sonia nggak setuju, Pak. Sonia! Sonia! Apa kita tidak terlalu keras, Pak? Dia anak kita satu-satunya. Mama khawatir kita akan kehilangan dia. Aku hilaf, Ma. Gara-gara tawaran bisnis Pak Robi, aku jadi keras. Seharusnya kita tidak paksa Sonia, Pak. Biar Papa susul dia ke kamar. Sonia, Ya, Pak. maafkan Papa. Papa tidak bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Krishna orangnya baik, Pak. Tapi Sonia sama sekali nggak tertarik sama dia. Apalagi mencintai dia, Pak. Sudahlah. Papa juga tidak akan memaksakan kehendak Papa. Yang penting Papa bagaimana caranya supaya kamu mendapat pasangan yang baik. Jadi Sonia bebas memilih pria yang Sonia cintai, Pak. Ya. Bawalah dia kemari. Kenalkan sama Papa dan Mama. Makasih ya, Pak. Hapus layar matamu. Papa sayang kok. Mah, nah itu dia datang. Sonia ke bawah dulu ya, Pak. Ya, Mah.
tunggu di sini dulu ya. Saya panggil papa saya. Ya. Pak, itu dia teman Sonia. Namanya Jody, Pak. Oh, kamu. Kamu tahu saya kan? Saya pemilik minimarket yang kamu bikin kacau itu. Tapi saya tidak... Saya tidak perlu keterangan. Papa? Saya tahu kamu. Saya hafal benar muka kamu itu. Kamu anak berandalan suka ngebut kan? Yang suka memeras, yang suka minta-minta di sana, mengaco. Untuk apa kamu kemari? Om, kasih kesempatan saya untuk... Tidak bisa. Sonya, kamu sudah salah memilih laki-laki yang tidak tepat. Ini anak berandal yang suka memeras di minimarket papa. Pergi kamu dari sini. Papa nggak boleh mengusir Jody. Dia kan teman saya, Pak. Diam kamu. Enggak. Naik. Enggak. Saya mau nemenin dia, Pak. Sonya. Sonia? Pergi kamu dari sini. Kalau tidak saya lapor polisi. Jangan kamu ganggu anak saya lagi. Dan jangan kamu injak rumah saya. Pergi! Mau bikin kacau di tempat saya ini. Selamat malam, Pak. Maaf, Bapak salah sangka. Kita kesini bukan mau cari onar atau cari masalah, tapi... Diam. Saya tidak akan pernah melupakan tempat-tempat kalian. Saya melihat kalian mengobrak-abrik tempat saya ini merusak. Tapi tidak akan pernah lagi. Terkecuali kalau kalian mau mati konyol. Atau saya tembak dengan maksud saya, Pak. Oh, kamu. Kamu tahu saya kan? Saya pemilik minimarket yang kamu bikin kacau itu. Tapi saya tidak... Saya tidak perlu keterangan. Papa? Saya tahu kamu. Saya hafal benar muka kamu itu. Kamu anak berandalan suka ngebut kan? Yang suka memeras, yang suka minta-minta di sana, mengaco. Untuk apa kamu kemari?
gitu sih? Jody. Pak. Mama. Jody. Papa jangan gitu, Pak. Halo, iya. Dari siapa ini? Jody. Aduh, kamu jangan dulu ya. Masih tidur. Ya. Siapa yang telepon, Ma? Temannya Sonya. Jadi cowok itu siapa, San? Aku juga nggak kenal. Tapi Mas Yusuf ngenalinya dia sebagai anak berandal. Masya Allah. Dia sama komplotannya suka sering minta uang keamanan di minimarket. Soalnya sempat shock juga loh. Kasihan. Tapi belakangan dia sudah mulai menyadari kekeliruannya kok. Makanya untuk itu aku minta maaf ya Nitya atas kejadian itu. Gak ada masalah, San. Kita dalam hidup ya pasti berbuat salah satu kali ya. Apalagi Sonya masih muda. Wajar kalau dia melakukan itu. Baiklah kalau gitu aku permisi dulu pulang. Ya kok cepat-cepat. Aduh malum di rumah kalau siang nggak ada orang. Khawatir. Ya. Terima kasih ya atas kunjungannya ya. Iya. Salam lu buat Sonya. Buat Mas Robi juga ya. Sering-sering dong kesini San ya. Iya. Ada waktu lagi. Ya. Ma, ini tadi ada tamu siapa nih? Mamanya Sonia. Nah, ambil. Mamanya Sonya. Iya. Ngapain Tante Santi kesini? Krisna kan sama Sonya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ada. Ada gimana? Mama sok tahu deh. Kris jadi nggak ngerti nih. Kris, cowok yang Mama lihat sama Sonya itu bukan pacarnya. Itu hanya teman biasa. Jadi Kris nggak usah khawatir. Ma, jadi Sonya itu benar-benar suka sama Kris. Makanya ya, kamu harus sering lihat dia. Ajak bicara dia supaya kamu mengetahui isi hatinya. Kamu kan cinta sama Sonya, ya kan? Sonya makan tidak tadi malam? Enggak, Bu. Dia nggak mau makan.
Pa, Ma, Sonia pergi dulu ya. Hati-hati sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa Papa tidak salah lihat. Jody itu mungkin tidak termasuk anak-anak yang berandal itu. Mana bisa salah, Ma. Loh, orang aku sendiri yang berhadapan dengan dia kok. Coba Mama deketin ya. Beri dia pengertian. Oke, Ada apa? oke. Kamu lihat Jody nggak? Gua nggak kelihatan sama dia. Dari tadi pagi dia belum muncul tuh. Ya udah deh, makasih ya. Ya! Ya ampun. Saya cariin kemana, nggak kamu bengong di sini. Muka kamu nggak mendung gitu sih, Nia. Kenapa? Cerita dong. Apa gunanya kamu punya teman kita? Soal Jody. Kenapa Jody? Gua kan udah bilang, dia itu nggak pantas buat elu. Dia tuh cowok brengsek cowok. Sekarang dia nyakitin elu kan? Biarin, nanti kalau gua ketemu Jody, gua semprot dia. Enggak, dia nggak buat gue kecewa kok. Jadi kenapa dong, Nia? Papa gue kenal dia sebagai anak yang brengsek, berandalan, suka memeras. Terus waktu dia ke rumah gue, papa gue ngusir dia. Hah? Kalau jadi berandal sih, gue tahu. Tapi kalau soal memeras, gue rasa sih, tapi nggak tahu juga ya. Tapi Nia, masa lu nggak pikir dia kan tajir? Mana ada orang tajir jadi tukang palak? Jangan salah, Mon. Siapa tahu salah gaul. Iya juga sih. Enggak, gue nggak yakin kok dia jadi kayak gitu. Gue kenal dia sebagai anak yang baik, sportif. Masa sih dia jadi kayak gitu? Ya udahlah, nggak usah pikirin. Mama pikir Jody kurang cocok dengan kamu, Nia. Tuduhan itu nggak benar, Ma. Papa nggak fair main nuduh kayak gitu. Jody anaknya baik kok. Nia tahu itu. Kalau memang dia baik, kenapa dia tidak jelaskan kepada kamu? Gimana dia mau ngejelasin, Ma? Diberi kesempatan bicara aja enggak sama Papa. Tidak perlu saat itu. Mama pikir dia merasa salah, makanya dia malu untuk menjelaskan. Nia sayang, percayalah, Mama dan Papa sangat mencintai kamu. Papa tidak mungkin menuduh sembarangan. Mama dan Papa hanya ingin melihat kamu bahagia dalam rumah tangga nanti. Sayang, sudah sekarang kamu tenangkan saja dulu ya, Nak ya. Gue masih coba telepon tuh. Niat gue biarin deh, terakhir. Bilang gitu. Emaknya ngangkat langsung ngomel. Udah kayak radio rusak. Oh iya? Pusing gue. Tapi Jod, waktu itu dia pernah ketemuin gue di kampus. Ki ya? Iya. Oh ya? Dia nyariin lo. Tapi gue yakin dia masih percaya sama lo. Ya mudah-mudahan lah. Terus rencana lo apa? Gak tahu, gue pusing. Gimana seandainya ya orang tua kamu menjodohkan kamu dengan lelaki pilihan mereka? Kalau nggak sekarang zaman Siti Nurbaya yang harus jodoh-jodohan. Enggak kan? Ya, ya.
kamu bisa ngomong kayak gitu. Tapi kan pendapat orang tua tuh selalu lain. Kamu tuh anak mereka satu-satunya. Dan kamu tuh cantik sekali. Saya yakin pasti mereka juga akan turut andil lah untuk menentukan masa depan kamu, menentukan siapa calon suami kamu, jodoh kamu. Papa rasa Krishna adalah pilihan yang terbaik untuk kamu. Orangnya baik, cerdas, dan punya masa depan yang jelas. Yang paling penting dia itu tidak berandalan. Papa kepengen kamu itu punya suami yang baik. Karena kamu satu-satunya anak Papa. Percayalah, Mama dan Papa sangat mencintai kamu. Papa tidak mungkin menuduh sembarangan. Kami telah menetapkan calon terbaik untuk kamu adalah Krishna. Tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Datanglah, oh kasih, yang jadi penyejuk hati. Hangatnya dipeluk rindu dan angan kehadiranmu. Akankah harapan kamu menjadi kenyataan indah dalam kenangan cinta abadi sepanjang zaman? Tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Semoga semua ini tak hanya bayang mimpi sepanjang zaman. Cinta kenangan kan jadi milikku. Tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Semoga semua ini, Semoga semua ini Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.